Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erisa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya setelah pengalihan Kerajaan Pajang. Sebagai raja pertama bergelar Panembahan Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Pusat kerajaan ada di Kota Gede, sebelah tenggara Kota Yogyakarta sekarang. Sutawijaya digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Setelah Mas Jolang wafat, beliau digantikan oleh Mas Rangsang, putranya, atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agunglah, Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasannya. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Selain mempersatukan daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Jawa Tengah adalah daerah pertanian yang subur dengan hasil utamanya adalah beras. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi. Hasil-hasil yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bidang kebudayaan juga maju pesat. Seni bangunan, ukir, lukis, dan patung mengalami perkembangan. Seni tari yang terkenal adalah tari Bedeyo Ketawang. Dalam prakteknya, Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Sebagai contoh, di Mataram diselenggarakan perayaan Sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian juga diadakan upacara Grebek. Upacara ini dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, 1 Syawal, dan 12 Rabiul Awal. Bentuk dan kegiatan upacara Grebek adalah mengarak pegunungan dari keraton ke Masjid Agung. Pegunungan biasanya dibuat dari berbagai makanan, kue, dan hasil bumi dibentuk menyerupai gunung. Upacara Grebek merupakan sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai pembuktian kesetiaan para bupati dan penggawa kerajaan kepada rajanya. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Akan tetapi, pribadi raja ini sangat berbeda dengan Sultan Agung. Amangkurat I adalah seorang raja yang lemah, berpandangan sempit, dan sering bertindak semaunya. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti-VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas, momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Amangkurat I wafat pada tahun 1677 dan digantikan oleh Amangkurat II. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasurat. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kejayaan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun, secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada 1830. Sampai akhirnya, pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti, yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram, sehingga pada 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Akhirnya, secara permanen, kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.